Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu cara bagaimana mendapatkan data, meretrieve atau merequest data dari API. Di sini saya menggunakan library Volley, di mana library ini banyak digunakan karena dia sangat ringan dibanding dengan library lainnya. Volley ini juga mudah digunakan karena mudah dipahami ya karena basis programnya nggak terlalu banyak menurut saya dan nggak terlalu ribet. Untuk melakukan request Volley, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah antrian atau request queue dalam programnya nanti, di mana kita nanti akan mengeksekusi request di dalam antrian tersebut dilakukan secara asintak. Nah, setelah itu gimana? Nah, setelah itu kita masukkan requestnya. Dengan request ini terdapat 3 tipe request. Ada 3 tipe request di mana ini dikategorikan berdasarkan hasil responsnya. Nah, yang pertama adalah kita bisa melakukan string request. Apa itu string request? Nah, jadi kita bisa melakukan request ke dalam API di mana nanti si Volley akan mereturn atau merespons hasilnya dalam string. Kemudian biasanya string ini digunakan untuk mengolah data atau merequest data get. Karena dengan string ini sangat mudah ya teman-teman, mudah sekali. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa melakukan request dengan JSON array. JSON array request. Artinya sama seperti sebelumnya, jika string itu dia merespons string, jika JSON array dia merespons hasilnya berupa array yang ada di dalam JSON. Kemudian yang ketiga ini adalah JSON object request. Hasilnya langsung dikonvert ke dalam JSON, merespons sebuah JSON maksudnya dari API atau server. Nah, JSON object ini biasanya digunakan tidak hanya get ya teman-teman. Dia sering digunakan juga untuk post, put maupun delete. Karena di dalam JSON object ini juga terdapat parameter yang bisa kita kirimkan. Berikut ini adalah hasil dari aplikasi yang akan kita buat kali ini. Sebenarnya aplikasi kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang Recycle View. Jika teman-teman belum melihat video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu, karena ini sangat berhubungan. Karena kita akan menggunakan Recycle View di aplikasi kali ini. Namun, apabila teman-teman sudah memahami konsep dari Recycle View, teman-teman boleh lanjut video kali ini. Nah, ini adalah API JSON response dari API yang akan kita gunakan. Ini adalah list dari doa-doa, ada doa kunut, iftitah, doa belajar, dan lain sebagainya. Ini merupakan file JSON. File JSON ini bagi yang belum tahu merupakan biasa digunakan untuk format pertukaran data antar aplikasi yang di dalamnya berupa key dan value. Key ini bisa kalian lihat itu yang di sebelah sisi kiri yang warnanya hitam, itu kayak status, results, ID itu adalah key. Sedangkan value itu adalah yang di sebelahnya atau yang dipetik itu biasanya oke, kemudian satu, kunut, dan lain sebagainya. Untuk value ini sebenarnya nggak harus string, bisa dengan format lain, bisa integer, float, dan lain sebagainya. Untuk key ini perlu kita perhatikan karena ini nanti akan kita gunakan sebagai parameter di dalam Volley nanti. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja teman-teman, check it out. Oke teman-teman, langsung saja. Sebelumnya kita perlu mengimplementasikan library Volley dan library Glide, karena
kita akan meload gambar dari API. Di sini saya sudah lanjut langsung ke main activity. Kita buat function baru dengan nama getData, dimana ini nanti berisi mengambil data dari API. Kita buat antrian awalnya request queue new request queue dengan parameter this, kemudian dilanjutkan kita akan buat request string. Jadi nanti responsnya berupa string new string request, kemudian dalamnya itu berupa parameter metodenya apa, request method get, kemudian URL-nya itu apa. Di sini URL-nya saya sudah menyiapkan URL. Kita buat aja dulu private string URL, isinya itu juga sudah menyiapkan. Ini adalah API untuk daftar list doa. Kita pastikan di sini. Lalu balik lagi ke bawah. Mana? Ini. Setelah itu dia juga terdapat response. Jadi responnya nanti dia di-handle di sini. Ya, di dalam sini berupa string dan kemudian errornya di sini, handle errornya. Iya. Jangan lupa di koma. Terus kita masukkan requestnya tadi ke antrian request queue.add string request. Iya. Lalu selanjutnya kita ubah si stringnya tadi ke dalam bentuk JSON. Caranya JSON object, kita buat variable JSON object sama dengan new, lanjut JSON object, kita masukkan response-nya supaya dia bisa berubah jadi si JSON. Muncul merah, jangan khawatir. Kita surround dengan, kita bungkus dengan try catch supaya tahu nanti errornya apa jika gagal. Terus kita ubah dia, kita dapatkan dia array-nya. Kan di dalam JSON tadi yang saya tunjukkan ada array-nya. Kita ambil array-nya, dimana dengan nama JSON-nya itu results, nama key-nya results. Nah, baru kita bikin perulangan untuk menambahkan data, untuk membuat datanya, untuk memasukkannya ke dalam list. JSON length, i++. Iya. Nah, kita ambil posisinya, kan datanya itu berupa dia diubah jadi JSON array, artinya dia yang didapatkan tadi diubah jadi array. Kita get per i-nya perulangan. Nah, selanjutnya kita tambahkan ke list. Di sini kan kita sebelumnya pernah buat secara manual. Nah, sekarang kita tambahkan berdasarkan data dari API, berdasarkan jumlah array-nya. Listdata.add karena kita juga menambahkan gambar juga ya. Di judul kenapa merah? Oh iya, kayaknya ini belum, nggak ada stringnya. Harusnya ada string. Nah, ini kan dia cuma judul ya, sedangkan di listnya itu string. Nah, ini karena kita akan meload dua data, judul dan image, maka kita perlu buat model nih teman-teman. Jadi nanti listnya bisa berisi dua variabel dan atau lebih. Kita buat dengan nama data model. Hanya kita buat variabel string judul dan image dan gambar. Lalu kita buat setter dan getternya. Caranya klik kanan, lalu pilih generate. Pilih getter and setter. Nah, buat semuanya. Oke. Model ini digunakan untuk menyimpan data sementara ya teman-teman. Untuk dimasukkan ke dalam list, sehingga nanti dia list datanya tidak hanya string satu aja. Nah, ini kita ganti, bukan string lagi tapi menggunakan data model. Nah, di dalam data model ini terdapat dua variabel tadi, judul dan image. Nah, kita juga perlu untuk menginisialisasikan si data model.
mengenalkan, oh ini loh data model. Nah, lalu, ini juga perlu diganti di adapter datanya. Dia juga diganti data model karena nanti dimasukkan ke sini data di main activity adapternya. Ini juga diganti data model ya teman-teman. Lanjut di bawahnya kita tambahkan dengan get judul karena kita memasang setter dan getter. Udah, selanjutnya baru ini kita komen dulu aja. Kita urusi habis ini. Nah, dia jadi merah kenapa? Ya karena listnya itu kita ganti isinya jadi data model. Harusnya ini kita cut dulu ya, kita potong dulu, kita pindah masuk di sini. Kita paste aja di sini. Lalu si data modelnya juga kita kenalin juga di sini. Ini loh data model, kita kenalin ke si volley-nya ke dalam perulangannya nanti. Lalu kita set datanya ke data model.set. Kita set judulnya. Get string judul. Jadi kita titipin dulu datanya. Data model ini aku titipin data judul nih. Tolong simpan dulu ya. Nah, selain judul kita juga buat gambarnya juga. Data model aku titip data gambar nih. Simpan ya. Oke, kata data model. Nah, setelah itu si data model kita masukkan ke list. Kemudian ini kita cut, kita taruh di bawahnya. Di bawah sini. Nah, kita paste di sini. Kita hidupkan dia. Oke. Kita rapikan dulu. Nah, ini kenapa merah ya? Ya, karena dia nggak bisa pakai disk-nya itu nanti mengarah ke fungsi atasnya yaitu string request tadi. Kita harus langsung pakai main activity.disk ini juga. Nah, udah. Iya. Oke. Lalu di adapternya karena kita perlu menambahkan image, kita juga harus menambahkan juga karena kita mau meload image yang ada di API. Kita tambahkan juga di item datanya. Kita buat ID-nya di image view. ID img gitu aja. Kembali ke adapter data. Nah, kita inisialisasikan juga image view-nya. Jadi nggak hanya text view karena image view mau kita load, mau kita isikan gambarnya. Kita bikin di atasnya, lalu di sini kita juga img aja. Kemudian item view seperti biasanya find view by id r.img id.img. Selanjutnya jangan lupa di sini juga karena kita load gambar kita pakai glide ya teman-teman. Caranya cukup glide.width. Width ini konteksnya. Karena konteksnya ini kita belum buat variabelnya, kita buat dulu karena di sini konteksnya berupa parameter. Jadi nggak bisa dipakai. Kita perlu buat variabel dulu konteks. Nah, konteks yang kita buat barusan kita isi dengan konteks yang dikirimkan dari main activity dari parameternya. Kemudian di load. Nah, ini load apa? Ya, load gambarnya, URL gambarnya. This data.get positionnya. Ya, kemudian get gambar. Tadi kan udah di set tuh, sekarang bisa di get. Dot into targetnya, target gambar yang mana? Gambar yang kita buat holder.img. Nah, itu. Udah. Untuk adapternya begitu. Lalu kita cek dulu. Kita tambahkan dia aja biar agak besar, 50 gitu. Iya. Kalau di sini biar tengah gimana ya? Ya, kita coba aja. Untuk tampilannya teman-teman bisa atur sendiri ya. Nah, di sini saya sangat sederhana sekali. Nah, ini jadinya seperti ini.
Sama aja kayaknya ya. Biarin lah. Oke, cukup gitu. Coba kita run. Oh, masih belum saya colokan. Iya, sudah. Kita run ya teman-teman. Oke. Jadi kita tunggu. Oh iya teman-teman, ada yang kelupaan. Kita belum menambahkan sesuatu di manifest. Apa itu? Iya, permissionnya. Kan kita dari API yang butuh internet kan. Otomatis kita juga butuh permission untuk akses internet. Kita balik lagi, kita ke manifest. Tambahkan di manifestnya. Iya. Lalu kita run. Iya. Ini yang hasilnya teman-teman. Tapi dia tidak muncul. Kenapa ya? Coba kita lihat di di runnya. Kita scroll. Apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Kita lihat. Oh, itu ada. Wah, ini. Astaga, iya lupa ini belum dipanggil. Ya ngapain kita buat kalau nggak dipanggil ya teman-teman. Oke, kita panggil. Kita run lagi. Iya, ini dia. Wah, tampil dia teman-teman. Nah, tapi masalahnya di sini dia tampil sama semua. Ini kenapa? Iya, ternyata masalahnya tuh ada di sini nih. Nah, dia harus dimasukin ke dalam for-nya. Jadi kalau dia nggak dimasukin ke dalam for, maka dia nggak akan bikin data model yang baru lagi. Jadi data model yang dibuat itu cuma satu sebenarnya. Dimasukin cuma satu, kemudian dimasukin ke dalam list data A, kemudian data batch. Ya. Namun ketika dia datanya itu beda, nah itu nggak bisa karena dia nggak bikin new lagi di dalam for-nya. Jadi bakal ke replace yang lama. Jadi kita perlu dimasukin ke dalam for supaya dia bikin baru lagi. Bikin baru dimasukin ke list data, bikin baru dimasukin ke list data. Kalau enggak ya dia sama terus. Nah, ini hasilnya. Ini udah sama. Mas udah sama. Maksudnya udah beda. Udah berhasil ya teman-teman. Ini udah ada gambarnya. Gambarnya udah berhasil keload. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga dapat membantu ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.